pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami di pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan dan anugerahkan buat kami. Sebelum kami melakukan semua kegiatan kami sepanjang satu hari ini, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, di hari yang ketiga di bulan April tahun 2025, tanggal 3 April di hari Kamis, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Terlebih dahulu saya membacakannya di dalam bahasa Batak Toba. Alai jupa membuat si panganonho pioma akana pogos akana martihas napakpang dohot nama pitung. Jadi mertua maho disi aidang tarbalos nasida itu ho. Alai marbalos do itu ho sogot di haheheoni aka partigor. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru edisi yang kedua, demikianlah dikatakan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara-saudari dimanapun kita berada, pepatah Jawa mengatakan demikian, sapa nandur ngunduh. Siapa yang menanam, dia akan memetik buahnya. Atau juga kita sepadankan dengan istilah yang mengatakan take and give. Jika kita memberi, maka kita juga pasti akan menerima. Saudara, sayangnya tidak sedikit orang yang menerapkan slogan ini atau perkataan pepatah ini secara tidak tepat. Ketika seseorang memberikan bantuan, misalnya ia berharap atau kita berharap kelak kita atau ia akan menerima balasan yang setimpal. Itu yang paling dominan, yang relatif kita temui di dalam kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin termasuk juga kita, take and give. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tahukah kita bahwa memberi dengan mengharapkan balasan itu menunjukkan sikap hati yang tidak tulus? Oleh sebab itu, untuk menguji apakah kita tulus saat memberi, melalui renungan ini kita diingatkan Yesus memberi kita perintah, memberi kita aturan, atau kita diajak. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, undang juga orang-orang cacat, undang juga orang-orang lumpuh, undang juga orang-orang buta.
Saudara, sungguh ini di luar dari prinsip kita. Jika kita memikirkan atau jika kita merenung apa perintah Tuhan Yesus ini sangat di luar dari logika kita atau ini di luar dari prinsip kita. Mana ada orang yang mau rugi? Mana ada orang yang mau rugi? Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak akan dapat membalas baik budi kita. Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang terpinggirkan, atau kalau perkataannya sekarang kita kenal dengan yang disabilitas. Jika kita undang mereka, itu adalah orang-orang yang tidak akan mungkin dapat membalas baik budi kita. Maka ini adalah ajaran Yesus yang sangat sederhana, tapi ini adalah perintah sangat terbalik dengan prinsip dan logika kita. Mana ada sih orang yang mau rugi dengan mengundang orang-orang yang seperti itu? Karena kelak dia tidak pasti akan mengundangku, tidak akan mengundang kita dalam perjamuan. Jadi kita lebih cenderung mengundang orang-orang yang sekerabat dengan kita, sejajar dengan kita, karena kita mengharap suatu waktu kita akan balik diundangnya. Tapi disinilah sesungguhnya Yesus mengatakan letak kebahagiaan kita. Kebahagiaan mereka yang lebih mengutamakan orang-orang miskin dan orang-orang cacat, orang-orang yang terpinggirkan. Disinilah letak kebahagiaan kita. Karena kemurahan hati kita, saudara-saudari, kita telah menghadirkan rasa bahagia, rasa sukacita di hati orang yang menerimanya. Maka ini sangat tepat sekali disuarakan kepada kita di zaman yang penuh dengan, mungkin kita boleh katakan setiap orang juga sudah memiliki sikap yang egois, sikap yang lebih mementingkan diri sendiri, yang tidak mau peduli kepada orang lain. Kita kembali diingatkan, saudara-saudari, ketika kita melakukan perintah Tuhan ini, disitulah letak kebahagiaan kita. Karena kemurahan hati kita, kita telah menghadirkan rasa bahagia di hati orang yang menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah telah menunjukkan kebaikannya kepada kita manusia yang berdosa. Sungguh di luar dari pikiran kita. Kebaikannya itu tetap diberikan sekalipun saya tidak layak untuk menerimanya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, sebagai orang yang telah menerima kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan, kiranya kita menjalani hidup ini bukan dengan prinsip take and give lagi. Tetapi kita lebih digerakkan oleh semangat kemurahan hati yang tidak akan pernah menuntut balasan dari siapapun. Pada siapapun kita melakukan kebaikan, kiranya prinsip take and give itu tidak ada lagi di dalam prinsip kita. Karena kita semakin merenung kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan itu diberikan kepada kita sekalipun kita tidak layak untuk menerimanya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di pagi hari ini kita mau diberangkatkan melakukan ragam aktivitas kita. Ingatlah senantiasa bahwa Yesus Allah itu selalu menunjukkan kebaikannya kepada kita, penyertaannya kepada kita. Begitu juga kita diberangkatkan untuk memberikan juga kebaikan, kemurahan hati kita, menghadirkan rasa bahagia di hati orang, di dalam kehidupan orang yang tidak pantas untuk selayaknya menerima. Tapi kita juga memiliki rasa bahagia, karena ketika kita bahagia, kita juga mampu membahagiakan orang lain, dan Tuhan juga bahagia karena perilaku kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudari. Apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, biarlah Dia yang selalu memberkati kita, menyertai kita,
terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya Dia yang selalu senantiasa memelihara dan menjaga sepanjang perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat firman yang telah kami terima di pagi hari ini, mengingatkan kami agar kami juga mampu untuk melakukan seturut dengan pengajaran Tuhan dan perintah Tuhan, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang lain, orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Karena kami tahu bahwa disitulah letak kebahagiaan kami, menghadirkan kebahagiaan kepada orang di sekitar kami. Kemurahan hati Tuhan itulah yang telah kami tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan, kemurahan hati Tuhan kami terima hingga pada saat ini dan sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, aktivitas mereka, kiranya Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan mereka, juga kehidupan kami, hingga pada waktunya nanti Tuhan perkenankan kami menikmati sukacita yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Shalom.